Selamat datang kembali dalam mata kuliah narasi visual, tipografi, dan ilustrasi aplikatif. Hari ini, di pertemuan ke-6, kita akan membahas topik fundamental yang krusial dalam desain komunikasi visual, yaitu integrasi ilustrasi dan tipografi dalam komposisi. Seringkali desainer pemula melihat ilustrasi dan teks sebagai elemen yang terpisah. Namun, dalam karya yang efektif, keduanya harus melebur menjadi satu kesatuan kohesif yang mendukung tujuan komunikasi. Kita akan membedah bagaimana elemen visual bukan sekadar penghias, melainkan pembawa pesan strategis. Memahami hubungan simbiosis antara huruf dan gambar adalah fondasi utama untuk menciptakan karya yang unggul secara estetika dan efektif secara naratif. Kita akan mengeksplorasi prinsip dasar, tantangan teknis, serta strategi kreatif untuk menghasilkan komposisi yang seimbang, dinamis, dan komunikatif. Materi ini akan membantu Anda memahami cara menyusun tata letak yang mampu mengarahkan mata audiens, sekaligus menyampaikan gagasan secara mendalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama hari ini, mari kita menengok kembali perjalanan materi yang telah kita lalui dalam mata kuliah ini. Memahami peta materi sangat penting agar Anda dapat melihat alur berpikir dan bagaimana setiap konsep saling mengikat satu sama lain. Kita memulai perjalanan dari pertemuan pertama dengan pengenalan dasar mengenai narasi visual. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, kita membedah struktur serta elemen penting seperti visual storytelling, komposisi, dan ritme visual yang menjadi pondasi utama komunikasi. Pada pertemuan ketiga, fokus kita beralih ke aspek psikologis melalui teori warna, emosi visual, hingga pemilihan tipografi yang tepat untuk memperkuat narasi. Kemudian, di pertemuan keempat, kita mendalami teknik teknis seperti grid system, penggunaan variable fonts, serta kinetic typography. Seluruh pemahaman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ini adalah bekal esensial untuk mengintegrasikan ilustrasi dan tipografi yang akan kita bedah secara mendalam pada sesi kali ini. Melanjutkan pemetaan silabus, mari kita tinjau fase kedua mata kuliah ini. Pada pertemuan kelima, kita telah mendalami eksplorasi ilustrasi aplikatif, mencakup teknik digital, tekstur, hingga eksperimen gaya. Pemahaman inilah yang mengantarkan kita ke titik saat ini, yaitu pertemuan ke-6, di mana kita memfokuskan diri pada integrasi ilustrasi dan tipografi dalam berbagai media seperti desain editorial, poster, dan motion graphics. Setelah menguasai integrasi elemen visual, pada pertemuan ke-7, kita akan beralih ke teknik storyboarding. Kita akan belajar cara merencanakan narasi visual, menyusun alur cerita, serta melakukan analisis mendalam terhadap storyboard untuk film maupun konten digital. Seluruh rangkaian materi ini akan bermuara pada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Di sana, Anda ditantang untuk menerapkan semua ilmu yang telah dipelajari ke dalam sebuah proyek kreatif, baik itu komik digital, editorial visual, maupun motion graphics pendek. Memasuki paruh kedua semester, fokus mata kuliah kita akan bergeser ke ranah teknologi dan aplikasi yang lebih mutakhir. Pada pertemuan ke-9, kita akan mengeksplorasi peran kecerdasan buatan atau AI dan desain generatif yang kini telah merevolusi cara desainer dalam berkarya dan bereksperimen. Setelah itu, pada pertemuan ke-10, kita akan mempelajari konsep interaktivitas dalam narasi visual, di mana kita tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajak audiens untuk berinteraksi langsung dengan karya kita melalui berbagai media digital. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11, kita akan mendalami teknik motion typography dan kinetic illustration untuk menghidupkan elemen statis menjadi dinamis. Akhirnya, pada pertemuan ke-12, seluruh keterampilan teknis tersebut akan kita integrasikan untuk membangun identitas visual dan strategi branding yang kuat berbasis narasi. Perjalanan ini dirancang agar Anda tidak hanya menguasai alat bantu, tetapi juga mampu membangun visi kreatif yang sangat relevan dengan kebutuhan industri digital masa kini. Kita kini sampai pada fase akhir semester, di mana seluruh pengetahuan akan diterapkan dalam konteks profesional. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas storytelling lintas platform. Di sini, Anda akan belajar menjaga konsistensi narasi di media yang berbeda serta beradaptasi dengan algoritma audiens yang dinamis. Melanjutkan hal tersebut, pertemuan ke-14 akan fokus pada narasi visual dalam kampanye digital. Kita akan membedah strategi kampanye nyata dan cara meningkatkan engagement audiens melalui pendekatan yang berbasis cerita. Memasuki minggu ke-15, kita melakukan evaluasi dan refinement kritis terhadap karya. Anda akan mempelajari teknik memberikan serta menerima masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan koherensi dan dampak emosional desain Anda. Akhirnya, pada pertemuan ke-16, kita akan menuntaskan semester ini dengan ujian akhir semester. Anda akan mempresentasikan proyek desain terapan, mulai dari branding campaign, web interaktif, hingga pengalaman berbasis augmented atau virtual reality.
Mari kita masuk ke inti pembahasan pertemuan hari ini. Fokus utama kita adalah memahami bagaimana mengintegrasikan ilustrasi dan tipografi dalam sebuah komposisi yang harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan membedah 3 topik besar yang menjadi fondasi pemahaman Anda dalam desain komunikasi visual. Pertama, kita akan mendalami prinsip-prinsip desain editorial, di mana pengaturan teks dan gambar sangat krusial dalam membangun alur baca serta kenyamanan visual. Kedua, kita akan membahas dunia poster, media komunikasi yang menuntut efektivitas pesan dan kekuatan komposisi dalam sekali pandang. Terakhir, kita akan melangkah ke ranah motion graphics. Di sini, kita akan mengeksplorasi bagaimana elemen statis, yakni ilustrasi dan tipografi, bertransformasi menjadi karya dinamis yang memiliki ritme dan alur waktu. Ketiga topik ini saling berkaitan dan akan membantu Anda menguasai narasi visual secara komprehensif. Mari kita mulai pembahasan dari poin pertama.